Salam teman-teman sekalian. Salam membalik tangan. Yes. Saya exciting malam ini karena ada seorang spesial yang hadir malam hari ini. Namanya Mas Dedi Afrianto. Siapa Mas Dedi itu? Mas Dedi itu adalah orang biasa yang normal pada waktu itu, lalu beliau diizinkan untuk mengalami suatu keadaan yang tidak mengenakan. Gitu. Beliau mengalami keadaan yang bisa dibilang mendadak. Beliau mengalami sebuah keadaan tidak bisa melihat. Nah, bagaimana penerimaan beliau? Silahkan disimak perbincangan ini. Sangat-sangat inspiratif cerita beliau pastinya. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak Wang dan Safik, Sakif. Orangnya sudah mulai bergabung, orang yang sangat luar biasa. Nah, nih Mas Putra. Iya, Mas Dedi. Mas Safik, keponakannya Mas Dedi yang di Padang ya. Iya. Terima kasih Mas Safik. Terima kasih Mas Safik. Oh, suaranya kurang bersih ya Mas Putra. Iya. Maklum. Berarti mandinya kurang bersih. Kayaknya mandinya kurang bersih deh. Maksudnya saya kan, mandinya kurang bersih. Maklum. Iya. Monggo Mas Putra, udah saya undang. Oh, sekarang udah bersih. Terima kasih Mas, terima kasih. Ya, perlu saya undang lagi? Oh, saya tidak bisa mengundang Mas Putra. Mas Putra ini adalah teman saya yang memperkenalkan saya dengan Mas Dedi. Oh, ini Mas Dedi. Oke, Mas Dedi. Terima kasih. Gimana cara joinnya? Joinnya itu adalah kalau nggak salah di situ saya udah kirim undangan, tinggal terima undangannya. Saya sama kayak kemarin, Bud, yang waktu gua live nungguin Putra, nungguin Dedi, terus habis itu lu join, ya itu tinggal terima. Halo Mas Budi. Gitu. Kalau enggak pakai punya Mas Putra boleh. Beliau adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Wow. Ya. Saya sangat bersyukur bisa ngobrol-ngobrol di sini dengan Mas Dedi. Woi, suaranya kurang bersih. Ya, terima kasih Mas Budi buat informasinya. Kalau begini apakah sudah bersih? Oh, Mas Putra bisa out lagi terus masuk lagi Mas. Ntar saya invite lagi Mas. Mas Putra. Iya, saya nggak bisa invite Mas Putra. Oh iya, makasih Mas Budi. Suaranya udah diterima dengan bagus. Maklum, sebentar. Saya cek koneksi saya. Oh iya, saya nggak pakai wifi.
Wi-Fi-nya sudah tersambung dengan bagus, teman-teman. Saya undang Mas Putra ya. Aduh, Mas Putra nggak bisa juga. Mas Putra mesti keluar dulu, Mas. Nanti terus itu lagi. Nanti saya undang lagi. Iya. Jadi adalah sebuah anugerah, sebuah kehormatan buat saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Dedi. Mas Dedi sangat inspiratif sekali. Dari yang biasa, mendadak beliau diberikan kesempatan untuk diberikan anugerah, beliau tidak bisa melihat, akhirnya, tapi beliau sangat menikmati kondisinya saat ini. Akhirnya beliau mulai keep on going, ya, dalam hidupnya, sehingga nah ini Mas Putra, sudah saya kirim permintaan untuk bergabung, Mas Putra. Silakan bergabung, Mas Putra. Ya, keep on going, dan bahkan beliau saat-saat ini sudah melakukan beberapa aktivitas untuk teman-teman difabel yang lain. Ntar ya, pakai HP kayaknya bisa itu. Misalnya apa ya? Iya, memang harus pakai HP. Iya, ini Mas Putra dan Mas Dedi. Ternyata bisa juga. Assalamualaikum Mas Dedi. Salam. Kok nggak ada gambarnya? Ngeledek nih. Dari tadi cobain nggak keluar gambarnya, ngeledek ini. Atau IG-nya masuk masalah kali ini? Kayaknya pulsanya belum bayar nih. Iya. Oke. Gimana kabar nih, Mas Dedi? Baik, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Kemana? Iya. Santai sambil ngobrol. Manja dia, pengennya Oh, ini namanya HP. Pakai mousepad dong. Ditaruh di atas mousepad, sayang. Wah, lu mah berak lu. Iya. Mas Dedi bergerak di bidang sosial untuk membantu teman-teman difabel dengan nama Media Diva. Kenapa? Suara kecil. Suara gua kecil. Kecil, Mas. Oh ya? Kalau gini masih kecil juga? Ini. Suara saya begini masih kecil? Atau sudah besar? Kurang besar? Ini sudah besarkah? Atau cek. Iya, cek masuk suaranya. Bagus. Oh iya. Itu ini bukan alat bantu dengar ya, Mas? Nanti saya kena dua dong, Mas. Penglihatan dan pendengaran.
Mas Dedi, itu ada yang menyapa Ya. tuh. The Safik, Ya. Om Ded, ini Farhan anaknya Papa Eko. Oh. Keponakan katanya ya. Ponakan. Iya. Ponakan dari Padang ya. Iya, itu. Iya, dia bilang saya Dokter Eko ponakannya itu Om yang Dedi dari Padang. itu yang ortoped, Mas. Oh, yang kemarin itu. Sudah toh? Sudah Nah, terima IG-nya. Paksi urolog. iya, Mas. Oke. Ya. Mas Dedi ini punya gerakan namanya Media Diva. Betul ya Mas ya? Betul, Mas. Betul. Media Diva. Oke. Indonesia, Mas. Tambah Mas, Indonesia. oh mediadiva.id. Iya, Media Diva Indonesia. Media Diva Indonesia. Iya. Iya, Mas. Karena Mas saya Dedi, anak Indonesia, Mas. betul, merdeka Mas. Merdeka. Merdeka gitu. Iya. Siap. Mas, boleh Iya. nggak ceritakan nih kira-kira apa yang perlu ditambahkan dengan title tadi yang mungkin saya lewatin? Selain Media Diva ada lagi nggak? Selain Media Diva, itu kan kegiatan sosial ya, Mas ya. Kalau Ya. di profesional ini, saya masih diberdayakan sama Bos Putra ini di Media Move, perusahaan iklan luar ruang, out of home advertising (OOH). Terus juga saya juga di manajemen di Sekolah Muamalah Indonesia, itu lembaga pendidikan yang bergerak di ekonomi Islam. Itu, Mas. Oh, iya. Gitu ya. Jadi secara bersamaan saya jalanin tiga hal ini, Mas, sehari-harinya. Mantap. Mas. Mas, numpang nanya nih, pada waktu Mas, itu bisa nggak cerita kejadiannya kira-kira kapan sih Anda mulai bisa mengalami transformasi dari bisa melihat dan tidak bisa melihat itu? Apakah masih masa kecil atau setelah lulus SMA atau apa gitu? Sebenarnya kan gejalanya kan dulu dari mulai pakai kacamata ya, Mas. Tapi saya pikir dulu pakai kacamata itu kelihatannya keren kan, kelihatan pinter, Mas. jadi itu terus berlangsung sampai saya nggak sadar bahwa ternyata itu ada penurunan penglihatan. Itu dulu ditandai dengan silindrisnya itu naik. Nah, saya nggak ngerti dulu, Mas, hal tentang silindris. Kalau minusnya juga lumayan sampai minus 13. Tapi silindrisnya itu seingat saya lebih dari 100, pokoknya silindris tertinggi lah gitu, Mas. 175 atau berapa gitu, Mas. Oh, jadi minusnya sebenarnya nggak apa-apa, silindrisnya yang bahare. Iya, minusnya itu biasa lah, Mas. Saya perhatiin teman juga banyak yang minus gitu, Mas, gitu. Cuma di saya itu ada bedanya, Mas, gitu. Nah, saya nggak ngerti itu dulu sampai suatu saat itu dokter itu bilang ya kacamatanya nggak usah dipakai lagi. Saya pikir loh kenapa, kan saya butuh. Tapi ternyata itu mulai warning lah dari dokter bahwa itu awal mulai dari kebutaan, Mas. Secara bertahap, jadi nggak langsung hilang seperti mati lampu, enggak. Pelan-pelan terus dari tahun ke tahun, Mas, sampai sekarang. Mulai umur berapa? Mulai, wah kalau masalah umur agak sensitif nih, Mas. Kira-kira ya 10 sampai 15 tahun yang lalu lah, Mas. Kalau yang benar-benar saya ngerasa susah. Saya masuk panti itu tahun 2008, Mas. Panti rehabilitasi untuk penyandang tunanetra itu di Cawang, Jakarta Timur.
tahun 2008. ya, 2008. 2008. Iya, 2008 saya ingat-ingat bahkan sampai sekarang itu terus menurun, Mas. Sekarang udah 2020, 12 tahun yang lalu, Mas. Seperti itu, Mas. 4 tahun saya Iya, di iya. panti, Mas. Panti rehabilitasi itu 4 tahun. Iya, iya, iya. Iya, itu, Gitu Mas. ya. Nah, terus itu berarti apakah karena sering di depan komputer atau karena sering berjemur atau menatap matahari atau apa? Pernah ada statement nggak dari dokter? Saya nggak ngerti persis ya, Mas. Saya cuma kalau dokter itu mengistilahkannya pokoknya di retina, Mas. Saya Oh, lupa di itu retina. bahasa kedokterannya apa. Ya, retinanya itu mengalami pelemahan, Mas. Itu. Nah, itu Ya, yang terjadi, Mas. Jadi apa namanya? Suplai eh, zat-zat ke mata itu tidak begitu lancar, Mas. Itu yang terjadi, ya, Mas. Jadi kalau bola mata saya sih kelihatannya bagus-bagus aja, Mas. Tapi, nah di belakang bola mata itu jaringan sarafnya kali ya, Mas ya. Nah itu yang bermasalah, Mas. Jadi kalau ya. kalau saya berdiri nyantai aja, dikira orang saya baik-baik aja, Mas. Terus Oh, lewatlah Bos Putra kan, nggak saya tegor, langsung saya ditepak sama dia, Mas. Lu sombong amat jadi orang nih. Saya nggak lihat, bilang. Nah, itulah bukannya karena Bos kisah-kisahnya, Mas. Putra kurang gede ya? Eh, Nah, udah cukup gede sih, Mas. Jangan sampai gede lagi. udah kelihatan tembem gitu pipinya. Oh gitu ya, Mas ya. Iya, Bos Happy dia, Putra udah Mas. tembem. Halo Mas Miki Hadi, ini ada yang bergabung. Oke. Oh, jadi kendalanya muncul waktu itu kira-kira 13 tahun yang lalu ya, mulai munculnya. Terus 12 tahun Mulai, yang lalu ya, itu mulai Anda sadar terus di treatment gitulah kasarannya ya. iya, kalau di panti itu memang rehabilitasi untuk penyandang tunanetra. Jadi masuk ke situ tuh bukan untuk menyembuhkan mata, bukan. Tapi itu memang untuk diberikan apa ya, pendidikan sama pembekalan untuk tunanetra, Mas, gitu. Di situ. Iya, iya. Jadi artinya Ah, treatment itu sebenarnya dari 14 tahun yang lalu, terus sampai iya, akhirnya treatment benar-benar khusus untuk tidak bisa melihat gitu ya. iya, seperti itulah, Mas. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira tantangannya apa sih pada waktu itu dari dari bisa melihat menjadi tidak bisa melihat, faktor psikologis, emosi, terus apa kebiasaan apa aja Mas? Ya itu ya berat, Mas. Pertama emosi itu kita nggak stabilnya itu karena kita kan nggak nyangka ya bakal dapat seperti itu, sementara Ya, lagi pengen dapetin cita-cita setinggi tingginya tuh, usia segitu kan lagi on fire, lagi ya, pengen dapetin ini itu, pengen punya ini itu, pengen jadi ini itu gitu. Nah di saat yang ya, bersamaan terjadilah itu secara emosi. Kemudian secara kebiasaan, nah ini yang membuat saya paling sedih adalah saya tuh paling suka baca, Mas. ya, Nah, bayangin aja, pokoknya baca itu segala-galanya lah. Jadi itu apa namanya? Papanya Eko tuh suka ngeledekin saya kalau saya baca koran itu sampai ke iklan-iklannya saya baca habis, Mas. Koran itu nggak tersisa satu huruf pun. oh ya, Nah, seperti itu. wow, Jadi kalau nggak ada yang baru, saya cari yang lama, Mas. Saya tuh sering baca majalah tahun 70-an, 80-an yang saya cari ke perpustakaan gitu-gitu, Mas.
sekedar untuk baca, atau kalau Referensi. malam minggu tuh saya nggak malam minggu tuh saya nggak kemana-mana, Mas. Modalnya itu Oh, modalnya itu cari buku, udah, terus ya, sambil denger radio gitu, ya sudah. Itulah buat saya itu udah seneng happy banget lah, banget udah itu bahagia ya. banget, happy Iya, banget, Mas. Kalau ada uang, beli buku di toko buku. Kalau nggak ada uang, ya cari buku di perpustakaan. Nah, itu Mas. Tapi buat saya penting, perlu ada buku setiap hari libur. Itu saya seneng bukan karena hari libur, seneng karena saya punya bacaan baru yang bisa dibaca ngisi hari Sabtu Minggu. Nah, pada saat itu nggak bisa lagi, itu saya sedih sekali, Mas. iya, Sedih iya, sekali. iya. Ah, itu sih. Terus? Kemudian juga ada rasa apa ya? Kesal mungkin ya ke keluarga, kayaknya mereka gimana ya. Kalau dulu saya ngerasa ya apa mereka nggak maksimal atau bagaimana, tapi sekarang Iya, yang saya tahu ya mereka sudah berbuat maksimal sih. Cuma memang ini kan kehendak dari Allah ya, kehendak dari Tuhan betul. ya. Ya itulah Mas. Itu Iya, Mas. iya. Jadi faktor terbesar itu penerimaan, Mas. Penerimaan atas Penerimaannya. kondisi yang ya yang kemudian terjadi, pelan-pelan tidak bisa melihat. Jadi seperti kayak bom waktu, menit demi menit itu bunyi tet tet tet. Nah, saat itulah penglihatan saya makin lama makin menurun, makin menurun. Itu kan berdebar-debar, Mas. Iya, 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 iya. Nah, gitu, Mas. Iya, iya, iya. Nah, Hmm, hmm, hmm. apakah faktor itu yang membuat Anda kepingin memberikan judul Life Changes? Em, Iya, Mas. Jadi kalau Life Changes itu kan slogannya Media Diva, Mas. Kenapa saya buat Life Changes adalah, jadi memang hidup kan proses ya, Iya, Mas. iya, Saya dulu setuju. seperti Mas, ya kalau saya pakai istilah normal, kemudian jadi difabel. Tapi saya pengen prosesnya nggak berhenti sampai jadi difabel. Saya pengen prosesnya terus berlangsung. Karena kalau difabel kan sudah jadi kenyataan hidup nih Mas sekarang. Saya Iya, teriak setinggi langit pun ya nggak merubah situasi, nggak merubah kondisi. Nah, saya berkeinginan bagaimana ada lagi perubahan dalam hidup dalam kondisi difabel. Nah, iya, itu iya, saya ingin mengajak sebenarnya teman-teman difabel untuk ayo, oke, kita sudah seperti ini, ya enggak apa-apa. Yang kita bisa lakukan kita terima, ya tapi kita terus berproses untuk hidup kita berubah lah, gitu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman difabel itu adalah bukan berarti ini proses selesai, tapi iya, teruslah berproses, teruslah melakukan sesuatu yang terbaik, sehingga kehidupan merasa terjadi sesuatu yang beda. meaningful. Ya, Iya, iya, bukan betul, hanya meaningful, Mas, tapi juga ada hasil. betul, betul. Iya, Mas. Tidak banyak, Mas, kesempatan yang ada. Tapi saya bersyukur, saya beruntung bahwa mungkin tidak banyak juga, tapi saya salah satu tunanetra yang bisa berkarir secara profesional, Mas. Sampai sekarang, sampai detik ini. Tapi buat saya Iya, itu adalah sebuah perubahan. Dalam arti perubahan, oh biasanya kalau tunanetra ya standarnya midget atau apa, jadi pemain musik atau macam-macam lah ya Mas, sampai yang hal yang iya, ya di jalan atau seperti itulah. iya, iya, Tapi saya juga ingin menunjukkan bahwa ada sisi lain dari
seorang yang mendapatkan status difabel, dia juga bisa melakukan sesuatu yang yang berbeda, Mas, berbeda dari Iya, biasanya. Dan saya merasa ya hidup itu berubah, Mas, berubah gitu. iya, iya. Dan semua itu saya dapat dari kesempatan yang diberikan Putra, kesempatan yang Iya. diberikan SMI. Bahkan sekarang detik ini kesempatan yang diberikan Mas Nul cepet advertising untuk membuat acara ini. Nah, kesempatan itu membuat saya tumbuh, Mas. Ya, ya. Saya tumbuh Saya udah lama, sehingga ada sesuatu yang berbeda dalam hidup, Mas. Nah, itulah life ya, changes, Mas. ya, ya. Saya udah lama nggak pakai nama Cepet Advertising itu karena udah selesai. Oh, udah Udah di end selesai. ceritanya. Wah, Padahal iklan buka iklan kartu banyak duitnya loh, Mas. Mas Putra buka kartu ini. Iya, 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 iya. Makanya saya bisa membayangkan karena saya pernah beberapa kali dengan orang-orang di dekat saya. Waktu nenek saya terkena stroke juga begitu sama karena biasanya beliau mandiri banget, tahu-tahu beliau berdiri aja susah gitu loh. Jadi gimana rasanya beliau emosi, terus tahap awal penerimaan itu yang kan nggak gampang, harus dibantu orang. Padahal selama ini kan beliau tidak mau bergantung sama orang. Saya pikir Anda juga seperti itu, makanya tadi Anda sebutin emosi, wih. Saya lagi ngebayangin ke situ gitu loh. Sampai akhirnya nenek saya bisa menerima gitu. Ya udah deh, gua mau berdiri, bangunin dong gitu. Karena selama ini nggak pernah. Artinya gini loh, paling gampang tuh gini. Gua mau ke pasar, ya udah. Lu bisa nganterin? Enggak, ya udah gua berangkat sendiri deh. Mau naik taksi kayak, mau naik becak kayak. Zaman dulu kan belum ada taksi ya. Paling becak Ya, atau Mas. dianterin mobil atau apapun juga terserah lah, atau jalan kaki ya udah jalan kaki. Dia nggak peduli gitu loh. Nah, sekarang Ya. waktu sakitnya kan nggak bisa seperti itu. Nah, itu tadi makanya saya kepikir ke arah sono. Oke. Nah, pada waktu itu, setelah itu, bagaimana Anda mengambil sebuah langkah-langkah kecil, sebuah keadaan atau langkah-langkah kecil? Ya, iya Mas, pada saat triggernya itu, pada saat saya di panti, yang membuat saya tersadar adalah, oh ternyata bukan saya sendiri yang seperti ini. Saya lihat banyak, ada 30 orang, saya jadi senang. Banyak temen nih. Oh iya. Ya, saya pikirkan. Dan saya amat sangat bersyukur sekali pada saat itu, saya sedang menyelesaikan pendidikan S1 saya, akuntansi. Sempat dulu waktu saya awal mendapat kondisi seperti ini, saya pikir kenapa ya Tuhan memperjalankan saya untuk jurusan akuntansi, kan akhirnya saya seperti ini, nggak ada gunanya semua itu. Tapi pada saat saya masuk di panti itu, saya yang paling beruntung saya pikir, karena di antara semua siswa saya yang paling tinggi pendidikannya. Dan satu hal yang paling membuat saya terenyuh itu adalah ada anak-anak datang ke saya terus bilang, Mas Dede, tiang bendera itu gimana sih bentuknya? Saya nggak tahu deh. Karena dia dari lahir sudah tidak bisa Dari lahir melihat. ya. Ya, itu buat saya itu luar biasa. Saya pikir sesederhana tiang bendera pun ada yang nggak tahu. Nah itu saya tarik deh, saya ajak ke tiang bendera, saya bilang ini namanya tiang bendera, ini lurus ke atas gitu. Tapi saya pikir, itu start saya ngerasa saya jauh masih punya banyak keberkahan, keberuntungan yang saya peroleh. Dan sejak itu saya pikir, oh ya, saya mau teruskan lagi cita-cita saya dulu yang mungkin belum tercapai. Saya pikir
ya ini bisa diterusin dengan menyesuaikan atas kondisi saya. Nah, nah saya berkarir di situ di panti, mungkin karena background pendidikan juga dan mungkin karena aktif, saya jadi diangkat jadi membantu ngajar untuk Ya. asisten instruktur untuk mata pelajaran anatomi, kemudian sport massage, kemudian saya pegang mata Mhm. pelajaran manajemen. Mhm. Terus saya berkarir sampai saya jadi namanya di situ adalah pramu sosial, dengan title Iya. saya di situ petugas advokasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu tinggal selangkah menuju pegawai negeri sebenarnya di Dinas Sosial Pemda DKI. Oh, Dinsos. Kemudian ya, Dinsos. Itu karir tertinggi mungkin yang pernah dicapai seorang siswa yang pernah hidup di panti. Dan Oh, mungkin ya, ya. kembali itu diberikan kesempatan oleh apa ini pejabat pantinya. Pejabat panti Oke. ya. Ya, nah kemudian suatu kali datanglah seorang manusia yang namanya Putra Fajar. Dia nawarin saya untuk ikut perusahaannya. Saya pikir, lu gila, gue kan nggak lihat. Ntar ngapain gue di perusahaan lu? Dia sendiri jawabnya aneh. Iya, gue sendiri nggak tahu dulu mau ngapain ya gitu. Coba feeling gue, lu ikut gue aja ya. Yuk, nggak tahu ntar gimana di sana ya. Nantilah katanya. Lagian kan perusahaan gue katanya. Suka-suka gue lah. Saya bimbang antara selangkah lagi jadi PNS. beneran PNS atau saya keluar nih. Saya pingin di mana ya kehidupan di luar sana, di luar panti yang benar-benar normal lah. Akhirnya Ya, ya. akhirnya saya memilih keluar. Saya ikut beliau dan saya masuk ke perusahaannya, dan dia bilang kepada semua karyawan bahwa dia masuk sini bukan karena saya kasihan dia, tapi ayo kita lihat kompetensinya seperti apa. Kalau dia bisa survive ya dia akan terus sini, kalau enggak ya ya nggak ada toleransi. Di situ saya ngerasa, waduh, kejebak nih. Mending gue enakan di panti kalau begitu. Sini. Tapi itu lah. Saya, saya jalanin itu. Tapi sebelum saya masuk ke perusahaannya Putra, eh, Mhm. ada satu hal yang saya dapetin buat langkah ke depan, yaitu saya dapat beasiswa dari Kementerian Pembangunan Daerah Kementerian. Tertinggal, ya Mhm. PDT. Saya dapat beasiswa untuk S2. Nah, saya pilih Oh, S2-nya itu ya kesejahteraan sosial. Karena saya pikir sekarang minat saya adalah di bidang sosial. Karena kondisi saya. Dan saya adalah ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Saya sendiri adalah ya, ya. penyandang masalah sosial kalau di tengah masyarakat. Kemudian sampai semester 2 saya masih di panti, semester 3 saya keluar, saya ikut perusahaannya Putra, dan saya Mhm. selesaikan S2 saya tepat waktu 4 semester waktu itu. Ya. Saya masuk 2012, keluar 2014, 2 tahun. Saya selesai S2, dan kemudian saya berkarir terus di perusahaannya Putra sampai lumayan saya bisa mengepalai sebuah divisi dengan kondisi seperti ini. Ya, ya. Ya, dan buat saya itu, saya waktu itu merasa seperti baik-baik aja. Saya pikir ya saya ternyata nggak apa-apa kok gitu, kondisi saya seperti ini, saya bisa dapetin sesuatu juga dalam hidup itu. Ya, ya. Ya, dan itu saya terima kasih.
Tapi Mas, poinnya adalah ada kesempatan yang diberikan ke saya dan saya dibiarkan untuk tumbuh berkembang. Nah, Ya, itu ya. sekali yang paling berharga di situ, Mas. Itu Oke. ya, itu saya terima kasih sama dia, meskipun sahabat, tapi secara profesional ya kita tetap jalan secara profesional, Mas. Gitu. Saya ketemu beliau itu di Siap, sebuah siap. komunitas, Mas, di Asia Hmm. Awards tahun 2010 saya ketemu dia. Dan terus Oh, ya, 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 dan ya. beberapa momen kita sering bareng, dan sampai akhirnya dia nawarin masuk ke perusahaan dia, Mas. Waktu Oh, itu saya ya, ya, ya. megang divisi antar HRD, Mas. Ya, ya. Ya, Mas. Dan di situ Oke. kalau saya bilang tadi, kenapa saya diperjalankan jurusan akuntansi padahal akhirnya kondisi mata seperti ini, tapi itu bermanfaat, berguna pada saat Iya. ada karyawan staff finance yang curhat, curcol, obrolannya jadi nyambung, Mas. Karena saya Oh, ya. paham tentang akuntansi, saya paham tentang finance, Betul, betul. ya, dan saya bisa ya memberikan beberapa feedback ke mereka dan mereka senang. Nah, Wow. nah, ya, dan buat saya itu ya Tuhan tuh nggak sia-sia, Mas. Nggak ada yang sia-sia yang pernah diberikan Tuhan itu, nggak pernah ada yang sia-sia, Mas. Betul, betul, betul. Setuju, setuju, Mm-mm. setuju. Mm-mm. Iya, iya, iya. Itu, Mas. Mm-mm. Oke, Mas Dedi, sambil saya sapa, selamat malam, Ila All Shop, Mas Raditya juga, teman saya dari Innova. Oke, Mas Dedi, kira-kira berapa tahun tuh Mas langkah-langkah atau apa adaptasi yang jenengan lakukan mulai dari penurunan fungsi mata itu sampai kepada Anda masuk ke panti rehab itu. Oh iya, tadi ini ada Mbak Mia Amalia. Mbak Mia Amalia ini teman saya di Health and Wealth program. Beliau japri saya, lu kenal dari mana itu si Dedi gitu. Oh, Buka Mas Instagram, Dedi, gua dikenalin sama-sama dari Instagram Asia World nomor katanya. ada sih. Ya, itu dia, mereka sedang tanggal 22 itu mau akan ada acara sosial kayaknya di apa namanya, di Wisma Atlet. Oh gitu ya. Ini Mbak Ya, Mia lagi bergabung ini di IG ya, ini. Selamat malam Mbak Mia. Ya, ya, ya. Terus, ya. oke, tadi balik lagi kepada pertanyaan saya. Berapa lama Mm-mm. Mas masa penerimaan, butuh waktu berapa lama sampai Anda bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, terus menerima keadaan, akhirnya terus pingin berbuat sesuatu untuk teman-teman difabel lainnya. Ya, kalau penerimaan, saya pikir proses itu masih terus berlangsung, Mas, sampai sekarang. Saya pikir kalau melihat orang-orang sukses di umur saya pikir kadang-kadang saya juga merasa kesel juga kalau saya nggak begini, kali karir saya lebih bagus dari dia, mungkin. tapi Iya, 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 bedanya adalah iya. sekarang saya cepat bergeser. Saya pikir, oh ya Oh, sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dulu awal-awalnya itu saya pikirin, saya merenung, saya nyesel, saya merasa iya, iya, iya. jadi korban atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi kalau sekarang saya ingat, oh ya sudah. Tapi saya lihat ke saya juga nggak kalah juga kok. Saya sekarang S2, saya founder sebuah LSM, saya bisa berkarir Iya, iya. profesional di perusahaan yang biro iklan kan omsetnya lumayan, Mas. Iya, 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 Saya iya. bisa
Iya, saya bisa ngelola, dipercaya untuk memanage sebuah sekolah ekonomi, Mas, yang pesertanya semuanya orang Ya, ya. orang normal, Oh, Mas. wow, Ya, Mas. Dan wow, wow. di masa tugas saya bisa membuka beberapa cabang baru. Hmm, ya, ya. Di Pekanbaru, saya pernah di Bali, pernah di Bandung, eh, Hmm, Surabaya, Malang. Jadi kalau ada kegiatan malah saya sering keluar kota, Mas. Di luar Jabodetabek ya, Mas. oh, Ya, 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 ya. buat saya itu senang banget lah, Mas. Sebuah pencapaian ya. Ya, 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 Mas. ya. Betul, 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 betul. Alhamdulillah. Tapi balik lagi ya, Mas, Alhamdulillah. itu bukan karena saya bisa, bukan, Mas. Karena dikasih Betul, kesempatan. betul, betul, betul. Iya, Gusti Allah dikasih memang kesempatan, tidak Mas. pernah tidur untuk memberi Anda kesempatan melakukan sesuatu yang terbaik, ya Mas ya. Iya. Iya, Dan iya, iya. komunitas Asia Works itu yang salah satu yang banyak memberikan perubahan dalam hidup saya. Artinya, pertama dari situ saya banyak jaringan, Mas. Kan ketemu di situ kan, kalau saya pikir ya tempat orang-orang yang punyalah secara materi. Saya Iya, ketemu iya, Putra iya. di situ, dia lagi nenteng mobil Jeep mahal, Mas. Maksudnya ya ya eh, dan saya bukan apa-apa kalau Putra parkir mobil mobil Jeep mahal, saya kan cuma parkir tongkat, Mas. Oh iya, 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 iya. Ya, Makanya, tak. Hmm. makanya salah Tapi satunya mereka mau. Hmm. saya minder mendekat sama beliau begitu itu. Salah satu Oh mindernya gitu saya di ya. situ. Ya, Mas. Tapi beliau sekarang udah ini, Mas, udah luar biasa lah, udah humble, Mas. Ya. Buat buat dia nggak penting-penting lagi yang begitu katanya. Iya, Ya, iya, Mas. iya. Tapi Mas nggak. Putra ini tadi ngetes dari akun yang lain. Ini Mas Wahyu Kuntra yang bergabung. Terima kasih Mas Wahyu. Selamat malam. Ya, terima kasih yang udah gabung semua. Iya. Oh, iya. Ya, Yang mau ada pertanyaan silakan. Mas Dedi ini ada di mediadiva.id atau dedi.mediadiva ya Mas ya. iya, Akun Mas. IG-nya. Iya. dedi.mediadiva atau mediadiva.id. IG-nya ada 2. Tadi saya lupa cantumin di judul tadi. Nanti akan saya coba ganti di judulnya. mediadiva.id dan dedi.mediadiva. Ya, kalau websitenya www.mediadiva.id, Mas. Oh iya, iya. Ya, Mas. Oke, jadi kurang lebih penerimaan pertama itu dari diri Anda sendiri butuh waktu 4 tahunan ya Mas ya? Paling enggak itu, Mas. Paling enggak Ya, seperti itu. Mas. Oke. Nah, kalau terjadi perubahan, nah sekarang hasilnya dari perubahan itu apa Mas? Selain tadi sampai akhirnya sempat melakukan perubahan atau melakukan sampai inisiasi membentuk Mediadiva itu. Kira-kira langkahnya apa saja, Mas? Kalau Mas tanya hasilnya apa sekarang, rasanya apa sekarang, ya buat saya rasanya sekarang adalah fulfillment, Mas. Mediadiva itu modal dengkul, Mas, saya dirikan. Bahkan supaya itu ada legalitasnya, saya pikir perlu ke notaris dong. Iya. Saya carilah notaris yang mau dibayar dicicil, Mas, bayarnya. Oh. Iya. Karena saya pingin langkah besar ya dimulai dengan langkah kecil, Mas. Dan saya pingin langkah kecilnya clear di awal.
tentang legalitas, tentang visinya, tentang misinya. Kalau buat saya media DeFi ini penting, saya perjuangkan. Buat saya ini adalah legacy, Mas. Di Indonesia itu ada 20 juta penyandang difabel. Di dunia itu 650 juta. Jadi rata-rata itu 10-15% setiap negara itu selalu ada penyandang difabel. Iya. Oke. Yang saya inginkan adalah visi bahwa mereka akan kalau pakai kata diberdayakan, kadang-kadang ada yang setuju. Saya pingin mereka itu pertama menerima atas kondisinya, Mas. Itu yang penting. Iya. Sehingga bisa move on, kalau bahasa anak milenial sekarang. Iya. Kalau sudah move on, menurut saya apapun kemungkinan bisa terjadi, Mas, bisa diciptakan. Harapan saya adalah mereka punya kegiatan yang produktif. Tapi saya juga punya satu sisi pembelaan, Mas. Sisi advokasinya adalah saya ingin, terutama di Indonesia, adalah teman-teman difabel itu punya jaminan sosial. Gini, Mas, saya selalu punya omongan yang agak nyeleneh. Saya bilang, kamu tau nggak yang nggak enak itu apa? Terus dia bilang nggak tahu. Terus dijawab, yang nggak enak itu orang miskin. Dijawab lagi sama dia, iya betul. Tapi saya lanjutin, tapi kamu tau nggak ada yang lebih nggak enak lagi? Apa katanya? Orang miskin dan cacat. Mas Nul, kalau ketemu orang miskin, kasih uang 5 juta, besok dia bisa jual gorengan. Tapi Mas Nul ketemu orang difabel, Mas kasih uang 5 juta, belum tentu dia bisa jual gorengan karena keterbatasan fisik. Iya. Saya setuju, difabel perlu diberdayakan lah, ya dikaryakan. Iya, tapi Mas, perlu ada jaminan sosial buat mereka. Yang media DeFi inginkan adalah mereka punya jaminan bahwa tiap bulan mereka bisa bayar kontrakan. Tiap bulan mereka bisa beli sembako. Tiap bulan mereka bisa bayar uang sekolah anaknya. Iya. Tiap bulan mereka bisa mungkin ngajak anaknya sekedar jalan kemana atau jajan keluar, Mas. Iya. Tapi yang terjadi sekarang itu adalah teman-teman difabel itu berjuang, Mas, dengan segala macam mekanisme, mulai dari jalanan sampai ya ada yang di kantor, ada yang di kafe atau apa, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, Mas. Itu pun kalau cukup, kalau tidak bagaimana? Dan dengan demikian saya melihat bahwa ada kemiskinan yang terpelihara, Mas. Secara tidak sadar. Iya, kemiskinan yang terpelihara. Dan saya kepinginnya adalah setiap bulan mereka nantinya akan diberikan jaminan sosial berupa uang. Tujuannya apa? Untuk mereka bisa membayar kebutuhan hidup pokoknya, bayar rumah, beli sembako, bayar listrik, bayar air, barang anak sekolah. Sekarang ini mesti bayar pulsa internet karena anak-anak belajar di rumah. Sampai seminggu lalu saya ketemu ibu-ibu, dia bilang, Mas Edi, saya bingung sekarang mau beli beras atau beli pulsa buat kuota anak belajar di rumah. Itu kan pilihan yang ironis. Betul. Nah, saya tergerak untuk suatu saat mempunyai sebuah sistem yang akan diterapkan oleh negara ini, sebuah sistem jaminan sosial, Mas. Bukan memanjakan, bukan, Mas.
bukan Iya, memanjakan. Kenapa, Mas? Orang-orang difabel berhak, Mas, untuk itu. Kenapa? Nggak ada yang mau, Mas, dalam kondisi seperti ini. Siapa iya, yang iya, mau dalam betul, kondisi seperti ini? Pasti tidak ada yang mau. betul, Kalau saya bilang ke betul. orang, oke, saya jadi kamu, kamu jadi saya, nggak apa-apa. Saya nggak usah kamu kasih jaminan sosial. Ya, siapa yang mau, Mas? Tapi saya pingin adalah sebuah jaminan sosial yang bukan bukan dalam arti itu memanjakan, enggak, Mas. Kan ada kebutuhan hidup yang mau tidak mau mesti dipenuhi. Iya, betul. Iya. Dan kalaupun Iya, mereka nanti bekerja, entah ada yang jadi juru pijat, entah yang nanti ada jadi operator, jadi musisi, atau jadi apapun lah. Seandainya mereka pun dapat uang dari situ, biarlah mereka tabung, Mas. Biarlah iya, mereka iya, simpan untuk kebutuhan mereka nanti sudah tua. iya, Atau nanti atau untuk beli beli anaknya motor, atau siapa tahu bisa nyicil rumah. iya, iya, Kalau enggak, Mas, hal itu nggak akan terwujud, Mas. Sekarang teman-teman bekerja hanya untuk beli sembako bulanan, kontrak rumah bulanan, dan lain-lain yang sifatnya habis. Sampai kapan mereka seperti itu? Sampai akhir hayatnya. Kalau tidak ada sebuah sistem yang diciptakan. Dan itu sebabnya salah satu goal saya juga adalah saya ingin nerusin sekolah, Mas. Saya ngambil iya, S3, jurusan kesejahteraan sosial. Kenapa penting? Saya ingin jadi orang yang berpengaruh, Mas, dalam menentukan kebijakan publik di Oh, bidang iya, sosial, khususnya difabel, Mas. iya, iya, Ya, ya. Saya ingin suatu saat negara ini punya sistem jaminan sosial untuk difabel yang terpadu, yang canggih, Mas. iya, yang Bahkan berpihak lah ya. kemarin, ya, bahkan kemarin pada saat puncak-puncaknya COVID, orang bagi-bagi sembako, bantuan dari pemerintah, bantuan sosial, Ya, dari 10 difabel yang saya tanya, hanya 2 yang menerima bantuan itu. bantuan. 8 lainnya tidak. Tapi saya nggak nyalahkan pemerintah, Mas, tidak. Pemerintah kan sudah sibuk, Mas. Iya, iya, Dan saya pahami daya jangkau pemerintah tentu terbatas. betul, betul. Ya, Mas. Tapi justru saya ngelihat Oke. fenomena itu bahwa ini belum tersentuh sampai ke dasar-dasarnya, Mas. Waktu terus berjalan nih, Mas. Sangat Ya. menarik ini. Ide goal visi misi yang jenengan canangkan itu. Selamat bergabung Mas Wahyu, Mas Juniarto Winarno. Silakan kirimkan pertanyaan, silakan follow juga IG-nya Mas Dedi _Media Diva ya. Dedi _Media Diva atau mediadiva.id gitu. Jadi orang-orang di sekitar jenengan, keluarga, orang tua segala macam sudah bisa menerima berapa saat waktu itu, Mas? Kira-kira butuh sama seperti Anda menerima dulu atau gimana? 4 tahunan waktu awal itu atau lebih cepat malah mereka? Tentunya saya pikir itu orang tua saya, Mas, yang paling terpukul atas kondisi ini, Mas. Tentu siapa sih orang tua yang kepingin tiba-tiba udah mereka berjuang, Mas, nyekolahin anaknya sampai setinggi-tinggi yang mereka mampu, tapi ternyata tidak sesuai dengan mungkin yang mereka harapkan, Mas. Saya sih belum pernah tanya ke mereka apakah kalian sudah menerima ini atau apa. Tapi dengan pencapaian apa yang saya dapetin saat ini, saya yakin orang tua saya bangga kok, Mas, atas ini. Pasti bangga ya. Pasti bangga ya. Ya. Iya, iya. Ya. Yang saya ingin adalah
Ya, kalau saatnya mereka tiba waktunya duluan dan mereka apa namanya eh, mereka banggalah kalau kalau ya betul. punya anak dengan kekurangan tapi bisa mengatasi hidupnya dan bisa berkontribusi buat orang lain. Buat saya Betul. itu kebanggaan Bukan yang ingin saya berikan ke mereka, Mas, di sisa umur mereka. betul, bukan cuman mandiri tapi berdampak buat teman-teman difabel yang lain ya. Ya, Mas. Ya, Dan Mas Dedi siapapun boleh saja tahu lah, Mas. Mm. saat ini Mas Dedi masih single? Enggak, Mas. Saya punya satu istri dan satu anak. Satu Anak saya istri ya, laki-laki, ya anak saya laki-laki usianya 15 tahun. Sekarang dia 15 tahun. di Solo, dia masuk Oh, boarding school. Ya, wish, sekolah Islam yang boarding school. Ya, Mas. Solo Eh, di tempat siapa? enggak, Mas, dia di boarding school di asrama. Oh, di asrama. Kok Ya, jauh begitu Mas. atau memang ada channel ke situ? Pertama, itu sekolah bagus, Mas, internasional. Dan dia Ya, masuk ke situ, perbandingannya itu, undangan. masuk ke situ itu, kalau ujian itu 1 berbanding 300, Mas. Dan Satu dia dibanding 3. lulus. Dan dia lulus. Wow, wow. Ya, ya, ya. Ya, dan dia lulus. Dan kemudian ada juga yang apa namanya memberikan kemudahan dan buat Ya, saya itu balik lagi adalah apa namanya nikmat yang anugerah saya ya. dapat, Mas. Iya, anugerah yang saya Betul, dapat, betul, betul. Mas. Mm-mm. Waktu terus berjalan nih Mas, nggak berasa udah kurang 3 menit nih, 57 menit nih. Oke, sekarang jenengan sudah bisa menerima situasi ini, oke lah, ingin bersuara terhadap teman-teman dan terhadap pemerintah, gitu ya, sehingga lebih memberdayakan lagi, salah satunya dengan jalan ada nama mediadiva.id, IG-nya ya Mas ya, Iya, Mas. betul ya? Ya, Betul, ya, Mas. ya. Oke, kalau gitu boleh nggak Mas mendekati waktu-waktu terakhir nih, ada apa closing statement lah atau kata-kata mutiara yang mau jenengan sampaikan buat teman-teman yang normal ataupun disable ataupun buat pemerintah selain yang tadi sudah disebutkan selain itu ya. Ada lagi Mas? Iya, saya pinjam itu, saya dapat justru dari Mas Nur, adalah lakukan saja terus. Lakukan berulang-ulang, lakukan meskipun itu kecil, lakukan saja terus. Karena hidup adalah proses. Prosesnya itu yang Iya, dilakukan. iya, Lakukan terus. Dalam semua sisi kehidupan, Mas Nul sekarang sebagai apa penggiat kemanusiaan di sosial media, saya iya. dengan teman-teman difabel, hal-hal kecil Mas saya akan lakukan terus Mas. Kenapa? Karena ini prosesnya Mas. Tapi kalau saya tidak Wow, melakukan apa-apa, prosesnya berhenti, ya hanya jadinya angan-angan aja Mas. betul, Saya memilih untuk betul. saat ini melakukan hal-hal meskipun kecil, tapi saya melakukan sesuatu. Karena saya pikir, ya saya tanam aja bibitnya, Iya, saya sebar aja, betul, Mas. betul. Ya, dan lakukan terus berulang-ulang. Lakukan terus berulang-ulang. Nah, pada saat melakukan berulang-ulang itu, kita jadi terlatih, Mas, dalam menghadapi proses ini. Dan akan mendapatkan banyak pembelajaran dari proses ini, Mas. Kalau hasil itu Kurang urusan Tuhan, Mas.